Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menyertai acara demi acara, semua berlangsung dengan baik. Itu semua karena anugerah Tuhan. Biarlah nasihat-nasihat, penguatan-penguatan boleh menguatkan setiap keluarga yang ditinggalkan, bagi istri, anak-anak, dan cucunya. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami akan membawa Bapak Siaan di gereja Tuhan untuk memperlihatkan satu penghormatan kepada Bapak ini selama Bapak ini boleh melayani di Huria Pop Konsep 1 ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan acara nanti sampai selesai ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Memasuki ruang ibadah. Bapak Insinyur Binsar Sihaan di Huria Kompleks PT KAIB. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Izinkanlah kami membacakan riwayat pelayanan Bapak Insinyur Binsar Sihaan di Huria Kompleks PT KAIB. Riwayat pelayanan almarhum Bapak Binsar Sihaan dimulai dengan bekerjanya beliau di PT KABP Pangkalan Rinci, pindahan dari PT TPL Hosea pada tahun 1994. Beliau langsung terlibat di dalam pelayanan di PKURP yang waktu itu satu-satunya persekutuan yang ada di kompleks kita ini. Di tahun 1996
sampai 1998 beliau melayani sebagai Ketua 1 di PKORP. Di tahun 2000 sampai 2008 beliau secara khusus terlibat sebagai tim di seksi kerohanian. Beliau juga selalu aktif di setiap pelayanan PA, kegiatan diakonia dan KOR. Dan di samping itu juga beliau juga melayani di luar bersama teman-teman yang lain. Bapak Ibu, di tahun 2008 sampai 2011 beliau melayani sebagai Ketua MPJ Majelis Pertimbangan Jemaat Komsel 1 dan sekaligus Majelis Pertimbangan Pusat Riau Kompleks. Di tahun 2011 sampai 2014 beliau melayani sebagai Ketua Majelis Pusat Riau Kompleks. Dan di tahun 2014 beliau pensiun dari pekerjaan di PT RAPP. Namun demikian beliau selalu tetap terlibat dalam pelayanan dan kegiatan Riau Kompleks, termasuk pelayanan di sektor-sektor. Beliau menjadi anggota Majelis Pertimbangan Pusat Riau Kompleks periode 2015-2018 dan periode 2019-2022. Di Gereja Komsel 1 beliau selalu aktif melakukan ibadah eksaudi dan juga menjadi salah satu orang tua asuh di program pelayanan bantuan pendidikan Komsel 1 bagi anak asuh. Di bulan September 2019, setelah melakukan sermon di malam hari di ruangan konsistori Gereja Komsel 1, beliau mengeluh tensi tinggi. Beliau kemudian kami antarkan ke rumah sakit Keparingan. Namun setelah di rumah sakit mengalami pecah pembuluh darah. Sejak itu beliau tidak bisa melayani sampai beliau dipanggil oleh Bapa di surga. Dengan demikian beliau menunaikan tugas pelayanan sejak tahun 1994 2019 genap 25 tahun. Beliau memberikan hidupnya untuk pelayanan di Riau Kompleks ini tanpa pamrih, tidak melihat dari mana asal gereja, suku, dan memberikan hati, waktu, dan dana sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Hal ini adalah peninggalan yang sangat berharga bagi kita untuk kita teladani dan melakukan pelayanan pribadi kita masing-masing untuk terus mengembangkan tugas panggilan kita. Firman Tuhan yang menemukan kita dan keluarga yang dari Matius 10 ayat 42. Sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Dan Mazmur 106 ayat 6 demikian firman Tuhan. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Akhir kata, kami segenap sahabat pelayan Bapak Insinyur Bintang Siahaan dan seluruh jemaat majelis dan hamba Tuhan mengucapkan terima kasih atas dedikasinya dan dukungan keluarga selama pelayanan beliau di Riau Kompleks ini. Dan mari kita relakan beliau untuk boleh pergi berjumpa dengan Bapa di surga. Kiranya keluarga dan kita semua boleh teguh dalam iman dan berbahagia di dalam Tuhan. Shalom, salam hormat kami Majelis Pusat Riau Kompleks PT RAPP. Demikian Jawab Pelayanan Bapak Insinyur Bintang Siahaan di Riau Kompleks PT RAPP. Amin.
firman Tuhan yang membawa kita masuk dalam ibadah ini dari Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Tuhan Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakan kau akan hal ini? Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan dari segala yang hidup dan yang mati, Engkau telah menyerahkan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami ke dalam maut karena dosa kami, dan yang telah bangkit pula dari antara orang mati, supaya kami dibenarkan dan beroleh hidup. Engkaulah yang menghibur kami yang sedang berduka karena kematian saudara kami. Kuatkanlah iman kami agar duka kita ini tidak membawa kami kepada keputusasaan, dan berilah pengharapan yang hidup agar kami tidak larut dalam duka kita seperti orang yang tidak berpengharapan. Amin. Terima kasih akan diberkati. Oh,
dalam Tuhan sejak sekarang ini. Wahyu 14 ayat 13b. Saya akan membaca secara lengkap. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari diri lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan ini memberikan pengharapan, juga memberikan kekuatan bagi orang percaya, khususnya kita semua sebagai anak-anak Tuhan, tentang kehidupan dan kematian. Ayat ini juga mengingatkan kita akan pentingnya hidup di dalam Tuhan dan melakukan perbuatan baik supaya masuk surga. Ya, melainkan karena bukan supaya kita masuk surga, tetapi karena kita sudah memiliki kerajaan surga itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah mengapa mereka yang mati dalam Tuhan disebut berbahagia? Jawaban yang pertama adalah karena orang percaya berharga di mata Tuhan. Yesaya 43 ayat 4 berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan kepadamu manusia sebagai penggantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Di dalam Mazmur 116 ayat 15 dikatakan, berharga di mata Tuhan kematian kasih ini. Dari ayat-ayat firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan secara cermat mengawasi kehidupan kita sebagai umatnya, sebagai orang yang percaya. Tanggung jawab yang berat. Misalnya tanggung jawab dalam hal pelayanan, ya, dalam hal pekerjaan, juga dalam hal tantangan-tantangan hidup dan lain-lain. Semua itu dapat membuat kita menjadi lesu, lelah. Tapi banyak itu memanggil kita. Marilah kepada kesukaan lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada. Di dalam Wahyu pasal 14 ayat 13 dikatakan supaya mereka boleh beristirahat dari diri lelah mereka. Alasan yang ketiga adalah segala perbuatan mereka menyertai mereka. Artinya, saudara, Tuhan menghargai segala perbuatan baik orang percaya. Karena itu segala perbuatan baiknya mengikuti Dia, dikatakan begitu. Bukan perbuatan baik membawa kita ke surga, tetapi perbuatan baik mengikuti kita ke surga. Perbuatan baik dapat memiliki dampak yang positif dan benar, besar bagi kita sendiri maupun bagi orang lain. Beberapa contoh perbuatan baik dapat kita lakukan adalah bagaimana membantu orang lain, menunjukkan kasih, berbuat jujur, melakukan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Sampai tahun 2019, beliau sakit, kemudian tidak terlibat lagi dalam pelayanan. Bagi Bapak Ibu yang baru ikut, pada waktu yang lalu hamba Tuhan belum sebanyak sekarang. Karena itu, saudara kita ini juga terlibat dalam pelayanan. Pak Isa, Pak Igor, Pak Mister, dan lain-lain. Kita dalam pelayanan. Dan karena itu, Pak Isa sangat terlibat dalam pelayanan yang telah terjadi di sini. 5 mahkota yang menanti orang-orang percaya surga. Salah satu dari mahkota-mahkota ini adalah mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan adalah hadiah dari Tuhan yang akan diberikan kepada orang yang karena kasih kepadanya, kepada Tuhan maksudnya, dengan setia menanggung cobaan, menanggung ujian, tetap tekun melakukan tugas pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Dan itu dilandasi dari firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, mahkota kehidupan bukanlah hiasan kepala yang sebenarnya seperti mahkota yang kita tahu sekarang. Melainkan mahkota kehidupan adalah representatif dari simbol dari pengakuan, ya,
pengakuan dari Tuhan terhadap apa yang kita lakukan selama kita hidup di dalam dunia ini. Mahkota kehidupan juga adalah upah dari Tuhan bagi mereka yang setia dan dengan setia bertekun dalam melakukan tugas pelayanan dan tetap setia walaupun ada banyak tantangan yang dihadapi. Mahkota itu tidak menandakan posisi kerajaan atau otoritas, melainkan mahkota itu menunjukkan kepada sukacita kekal dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, mahkota kehidupan disediakan bagi orang percaya yang meninggalkan keamanannya, kenyamanannya, meninggalkan keamanan dalam perhitungan pada masa kanak-kanak sampai kepada dewasa bahkan sampai kembali ke dunia. Dan itu sebabnya di dalam Roma pasal 2 ayat 10 dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus diderita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh keputusan 10 hari sampai dia meninggal. Mengajak kita supaya mari kita semua yang masih ada di dalam dunia, masih dapat bernapas, masih sehat, masih kuat, masih dapat melakukan ini dan itu. Mari kita setia melayani Tuhan sampai mati. Dan Tuhan berjanji untuk mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian yang saya kasih, meskipun pencobaan dan ujian itu menakutkan, sebagai orang-orang percaya kita tahu bahwa dalam melayani Tuhan tidak gampang. Sudah melakukan yang terbaik pun masih dicelah orang, masih sindir, masih digosipi, tidak menyenangkan. Tapi kita dapat melalui semuanya karena Tuhan. Semua itu menghasilkan hadiah yang setimpal, yaitu mahkota kehidupan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang siap mengorbankan nyawanya untuk pekerjaan Tuhan, untuk membawa ini Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita taat dan setia mengikuti Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita masing-masing. Dan sesuai dengan janji Tuhan di sini, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dan kita bersyukur apabila saudara dan saya dalam kesetiaan itu sampai pada waktunya Tuhan Yesus memanggil kita dan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Saya baca sekali lagi Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari gejala mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kita diselamatkan karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita dan bukan kita. Kita melakukan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan bukan supaya diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan tetap menjadi umat Tuhan yang setia sampai mati. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Juga kami bersyukur bahwa Engkau memanggil kami untuk melayani bukan hanya 1-2 hari, tapi Engkau memanggil kami untuk melayani dan tetap setia sampai mati. Untuk itu Tuhan dan Roh Kudus menolong kami semua untuk meneladani hamba Tuhan yang telah menolong kami, bahwa dia setia sampai mati dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Dalam kesetiaannya menjadi pelajaran bagi kami semua agar kami tetap setia juga melayani sampai akhir hidup kami masing-masing. Kami percaya Tuhan Yesus mahkota kehidupan tersedia bagi kami, dan segala perbuatan kami yang baik yang memuliakan Tuhan yang mengagungkan nama itu akan mengikuti kami ke surga. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah
kesaksian sebelum tutup peti, kami berikan kesempatan untuk rekan-rekannya melihat jenazah Bapak Insar Siahaan kepada satu keluarga ini.
peristirahatan sementara menunggu hari kebangkitan. Yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mulai. Ya Bapa, kami bersyukur bahwa dalam perlindungan dan kasih-Mu Engkau mengaruniakan kepada kami cuaca yang cerah, dan kami boleh berjalan dari gereja ke tempat ini tanpa halangan apapun. Dan sekarang di hadapan-Mu kami hendak memakamkan jenazah kekasih-Mu ini. Kami menyerahkan acara ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku dikirim oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia mendukung, diberi damai surgawi. Nyata sangat di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra, dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakal.
kiranya. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 firman Tuhan berkata demikian. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Dan sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sidang perkabungan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, berdasarkan firman Tuhan ini, kita akan memakamkan jenazah saudara kita, orang tua kita, opung kita, abang kita pada sore hari ini, dalam pengharapan bahwa satu waktu nanti ketika sangkakala Allah berbunyi, Dia akan bangkit dari antara orang mati. Kita yang masih hidup diubahkan untuk bertemu Tuhan di angkasa. Tetapi Allah pencipta, teman-teman pendeta ikutinya, dan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, serta Roh Kudus yang memanggilnya kepada hidup yang kekal, yang memeliharanya hingga hari kebangkitan. Kita menguburkan jenazah ini dengan pengharapan yang berlandaskan firman Tuhan yang mengatakan, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Mazmur 103 ayat 15 sampai ayat 17 demikian firman Tuhan. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dengan keadilannya bagi anak cucu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kemuliaan bagi Allah yang telah memberikan pengharapan yang demikian itu kepada kita. Kita akan nyanyi pujian Kidung Jemaat 410. Sementara bernyanyi, Bapak Ibu boleh melemparkan tanah ke dalam, boleh bunga, silakan. Hatiku Tuhan memimpin langkahku di tiap saat bekerja, tetap ku rasakan tangannya. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini bagi Bapak Ibu yang masih mau menata.
Ya Tuhan Allah yang bertakhta di sorga, kami telah menghantar jenazah saudara kami ini di tempat peristirahatannya. Kami percaya bahwa kuasa-Mu yang memelihara dia sampai hari kebangkitan. Pimpinlah kami oleh Roh Kudus agar dapat memelihara kehidupan ini dengan perilaku sesuai dengan firman Tuhan. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami ya Bapa, bahwa kami akan mewarisi kehidupan kekal yang telah tersedia bagi setiap orang percaya melalui kematian dan kebangkitan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Bersama-sama dengan semua orang percaya, kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari bahaya jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengajak semua hamba-hamba Tuhan mengangkat tangan ya, semua pendeta yang hadir di sini, yang pakai toga ataupun tidak. Tapi kalau dia ada pendeta, silakan angkat tangan. Mari kita memberkati keluarga Sihaan, biarlah Tuhan semakin memberkati mereka dalam perjalanan hidup mereka masing-masing, secara khusus Ibu Terlin dan anak-anak. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah yang setia serta persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati, menguatkan, meneguhkan iman dari keluarga besar Sihaan yang berduka cita, khususnya Ibu Terlin bersama anak-anak ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak. Selanjutnya saya serahkan kepada petugas untuk menutup liang lahat ini.
manaron nakening lenang. Kuma jumon to. Atau kak makan audi akan anin kan. Terus. Ya. Aduh mak. Jadi siapa mak? Kemenang gantian mon. Iya. Kemenang dah. Roma akan turun, Roma akan jaga. Ada. Nantang, kalau duit, Roma beri topi. Kelas sementara. Waktu di kelas. Telepon. Tujuh saya makan dalam media. Yang nang mahul-huli. Makamnya kung Tuhan ni jalo gugu. Jalannya dia nak kayak botol menakin. Ikulado ko marona. Ido ada dia di bata. Lampo. Buan ka. Biar mong mana-mana ng baso ko. Taruh sama. Pelir mata. Begini. Mana sih? Dari bapak dulu. Karena menurut dulu terjadi dan dahulu semua di Kuala Lumpur cuma dahulu. Ini nang dari Filton atau dapat sirop tak Filton ada tahun ini dari penerjun ada beriku itu semua tidak ya soalnya nang ibu tuh dari ke bawah ada nabur di ruangan terus sudah menang kurang kolong Tuhani tuan ini sang nggak cuma khusus lah tapi mana enggak Jepang aja awam lah dulu dong. Orang mak. Orang. Dulu hari dahulu semua ini. Ini dia mana ini? Aku tu beri kiri deku. Dapat masak juga. Ini pakai dan. Di pertemuan juga kan partai kianon. Mengasih dong taruh, mengasih dong taruh tadi bagatan partai kianon tak kening, tak taruh. Lai setongan di Jabon, kuingan pasar Buktinani. Ison pasar nami masuk untuk kesat, saat mana di saat nadengan. Cek ke studio, studio mah itu pada muka dulu non. Soalnya nanti ke dulu, masa dulu dia ambil tidak niroan. Waktu soalnya pe dia roronan itu, do tangan ini bek, soalnya nang dia nama marang.
Banay marohamu, ras marohamu. Songan na dua-dua marohamu. Hindi masyok pa walang-walang pa na. Otik sa dia, tempe na pinatupan nihan. Sesuatu ma inamanggohi pa sa patuna. Kami basam, napakasupat kilala kami doon sa Darion. Margugo jalan maghibasod kami Tuhan, mangulon-ulon nami, dinapaborhat, pagkinabang nami oleh Tuhan, diulon sari madwa sa Darion, yang sunsip po ulon nami, perluwi ba Tuhan, ibagat sa Botarion, na nakok, hula-hula nami, do tulang nami, do radyo do kasauta nami, ibagat son, dinaong, pas kami maghihiti hula-hula namin si Red, mabuka tujong niya kang boro namin. Asang dia tututuhan, maghiti-hiti, tangyang nakpaso-paso na sida. Bolong sudiak tanaborati. Siur pandarengan niya kang boro namin. Naksudiak tayo nakon na, naksuni kami na barong atu. Mula tayo mayroon Tuhan, siya nasin ruham, paso-paso nung naredi si Pangano sujulo namin. Paso-paso man supang kami sa margugoy mong loon ng Bartolomeo de Roham. Mula tayo mariho, mariti Jesus Kristus. Amen.